Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh berbahagia kita masih diberikan kesempatan untuk bangun pada pagi hari ini. Itu semua adalah kemurahan dari Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu dan kita akan memulainya dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena kami diberikan kesempatan untuk bangun dan beraktivitas kembali. Pada pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami dengan hati yang terbuka ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 19 ayat 7 sampai 14. Namun saya akan membacakan sampai ayat yang ke-10 saja. Judul perenungan hari ini akan saya beri judul Prinsip Hidup Sejahtera. Ayat yang ke-7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Saudara, ada sebuah kisah dari Kepulauan Fiji di Jepang di mana seorang profesor yang tidak percaya adanya Tuhan komplain kepada kepala desa penduduk setempat. Profesor itu komplain karena penduduk setempat telah menerima Injil yang dibawa oleh para misionaris. Profesor itu bahkan menuduh kalau para misionaris itu hanya ingin uang mereka saja. Kemudian kepala desa itu tersenyum dan berkata, "Anda lihat batu itu? Di sana adalah tempat di mana kami pernah memukul kepala musuh-musuh kami." Kemudian kepala desa melanjutkan lagi pembicaraannya. "Anda lihat juga perapian itu? Itu adalah tempat di mana biasanya kami memasak tubuh musuh kami untuk kami santap. Kalau bukan karena Injil yang mengubahkan kami sehingga kami menerima kasih Allah, maka sebenarnya sekalipun engkau adalah seorang profesor, kamu sudah menjadi makan malam kami. Berterima kasihlah kepada Tuhan yang telah kamu hinakan itu, karena telah mengubah kami dari penduduk kanibal menjadi manusia yang sesungguhnya." Pada masa kini banyak orang seperti profesor di kisah awal tadi yang menuduh kekristenan sebagai cerita mitos atau dongeng, termasuk orang Kristen sendiri. Sedikit sekali orang yang terbuka hatinya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Padahal sesungguhnya firman Tuhan itu sangat baik bagi kehidupan kita. Daud bahkan menggambarkan bahwa firman Tuhan itu lebih berharga dari emas tua dan lebih manis daripada madu asli. Artinya ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita mendapat kebijaksanaan untuk menjalani hidup ini dan mendapatkan kekuatan. Selain itu, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita dapat mengetahui dengan jelas tentang dosa-dosa yang dapat menjerat kita dan dapat membuat kita hancur. Maka sebenarnya saudara, izinkan saya untuk menanyakan hal ini kepada saudara sekalian. Sudahkah saudara membaca firman Tuhan hari ini? Jangan biarkan Alkitabmu itu berdebu. Ambil dan bacalah Alkitabmu. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, serta lakukanlah perintah Allah di dalam kehidupanmu. Alat-alat bantu, misalnya seperti renungan tertulis ataupun renungan audio ini yang kita dengarkan, tidak dapat menggantikan firman Tuhan. Engkau harus memiliki waktu pribadi dengan Allah.
Karena sekalipun kita merenungkan kebenaran Alkitab lewat renungan cetak ataupun renungan online, namun itu bukanlah firman Tuhan. Engkau harus punya kerelaan menyempatkan waktu untuk membuka Alkitab yang adalah firman Tuhan sehingga hidupmu semakin dikuatkan dan disegarkan. Jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan hidup. Kurangilah hobi-hobimu yang menghabiskan banyak waktumu dan sisihkanlah waktu untuk merenungi kebenaran firman Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan hari ini dapat menyadarkan kita untuk semakin mencintai firman Tuhan dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami diingatkan kembali akan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan serta menguatkan kami tentang betapa pentingnya bagi kami untuk merenungkan selalu kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami agar kami dapat melaksanakan firman ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.